welcome my YouTube channel. Jadi di sini aku mau cerita soal pengalaman promil yang udah aku jalani. Promil yang aku jalanin ini itu kurang dari 30 hari. Jadi aku promil dari mulai bulan September, Oktobernya aku udah ngisi. Awal Oktober itu aku udah ngisi. Apa aja sih pengalaman promil dan apa aja sih yang udah aku konsumsi selama promil ini? Nah, yang pertama itu adalah tentunya doa. Doa itu perlu ya. Jadi kayak habis sholat itu doa. Terus aku sendiri itu setiap habis sholat itu baca surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat 6. Dan itu setiap hari aku ulang sampai 3 kali sehabis sholat. Terus jangan lupa juga buat sholat malamnya ya. Terus yang kedua itu suplemen dan vitamin. Apa sih suplemennya? Nah, suplemen yang aku konsumsi itu aku rekomendasi dari kakak aku sendiri. Dia itu dulu juga promil, tapi dia sempat nggak berhasil tuh selama 6 bulan. Tapi pas dia minum madu itu dia langsung berhasil dan kurang dari 30 hari. Makanya aku coba pakai madu ini. Nah, madu apa sih itu? Madu ini nih, madu suka sama madu SP. Yang ini buat suaminya, yang ini buat istrinya. Jadi suami istri harus minum, harus kerja sama gitu ya. Kalau misalkan ini buat aturan pakainya itu sehari 2 kali. Kalau aku sendiri minumnya pas waktu masa subur aja. Jadi nggak tiap hari aku minum terus. Makanya masih banyak ini isinya. Kalau misalkan pagi aku seduh pakai air, kalau malam itu aku pakai madu aja. Kalau yang suami aku di sini itu aturan pakainya sehari 2 kali. Cuman kalau suami aku sendiri itu minumnya pas mau berhubungan aja, 1 jam sebelum berhubungan. Seperti itu. Nah, terus kalau buat vitaminnya itu aku beli di apotek juga. Jadi madu sama vitamin aku beli di apotek. Vitaminnya itu avolat. Jadi dia itu penambah asam folat. Bentuknya kayak gini nih. Tuh ya. Nah, untuk avolatnya sendiri, untuk vitaminnya itu diminum sehari sekali aja pas mau tidur. Nah, kalau kalian bingung pas minum ini sama vitaminnya itu dijeda 1 jam. Jadi madu dulu, sejam kemudian baru vitaminnya, terus kita bawa cantik. Nah, yang ketiga itu makanan bergizi, makanan sehat. Kayak misal buah-buahan, terus sayuran, daging, ayam, kayak gitu. Kalau aku sendiri pas waktu promil itu aku bikin menu tuh selama seminggu. Jadi Senin makan apa, Selasa apa, Rabu apa gitu. Aku bikin menu biar akunya nggak bingung. Kalau aku sendiri nih pas promil itu aku nggak sarapan pakai nasi. Jadi sarapannya itu pakai kentang rebus, kalau nggak telur rebus, kalau nggak roti gandum. Kalau buah-buahannya sendiri itu yang dikonsumsi kayak alpukat, pisang, jeruk, terus buah pir gitu. Nah, kalau misalkan suami aku sendiri itu sering aku bikinin kayak jus semangka sama kemangi gitu. Nah, habis sarapan juga aku minum susu. Susunya kalian boleh minum kayak Prenagen Essensis, tapi aku sendiri itu minumnya susu ultra. Aku minum yang coklat kalau nggak putih. Jadi habis sarapan langsung minum susu. Tapi aku sarapannya nggak pakai nasi ya. Jadi nasinya sehari itu cuma 2 kali. Nanti kalian bisa masak kayak sayur yang hijau-hijau tuh yang bergizi, yang banyak buat penambah kayak kesuburan, kayak bayam, terus brokoli, tumis itu Terus yang keempat itu menentukan masa subur. Nah, kalau misalkan orang awam nih kayak aku sendiri dulu waktu pertama nikah ya,
itu nggak tahu tuh kalau misalkan kita berhubungan harus tahu masa suburnya dulu biar cepet ngisi. Ternyata harus seperti itu. Aku sendiri belum tahu waktu itu. Aku kiranya itu kalau misalkan habis nikah berhubungan ya langsung hamil, ternyata nggak segampang itu. Nah, gimana sih caranya buat nentuin masa subur? Nah, kalau aku sendiri nih pengalaman pribadi ya, aku kan haidnya nggak lancar, kadang sebulan nggak haid, terus haidnya lagi bulan ini tanggal berapa, bulan besok tanggal berapa, jadi agak sulit buat menentukan masa subur. Karena perhitungan masa subur itu aku sendiri nggak bisa ngitungnya gitu, agak bingung. Makanya aku download aplikasinya ada di Playstore nih kayak ini tuh ya. Kalender menstruasi, jadi di situ kalian bisa masukin tuh pas pertama kalian head, nanti terhitung masa subur kalian itu ada di tanggal berapa sampai berapa. Nah, kalian fokusnya di masa ovulasinya. Masa ovulasi itu pas sel telur dikeluarkan. Jadi si wanita itu punya sel telur tapi cuma sebulan sekali dikeluarkannya. Kalau misalkan pas pembuahan itu mending sehari sebelum ovulasi. Jadi berhubungannya sehari sebelum ovulasi biar ada pembuahan di dalam. Soalnya kalau sel telur itu kan cuma bisa bertahan 24 jam. Tapi kalau sel sperma itu bisa 3 sampai 5 hari bertahannya. Jadi mending sel spermanya nunggu di dalam dulu, sel telurnya keluar langsung pembuahan, daripada nanti sel spermanya ketinggalan ternyata sel telurnya udah muncul dan udah melebur menjadi darah menstruasi. Nah, yang kelima nih, yang kelima itu posisi menentukan prestasi, ya kan? Nah, buat posisinya itu kayak posisi misionari itu yang istrinya di bawah, suaminya di atas. Tapi yang istrinya itu pinggulnya ya itu diganjel tuh pakai bantal. Terus habis berhubungan jangan langsung bangun, kakinya diangkat ke atas terus disandarin ke tembok. Nah, itu tunggu sampai 30 menit. Kalau aku kadang suka sampai ketiduran sih. Nah, itulah tips dari aku, pengalaman pribadi aku sendiri, promil yang udah aku jalanin sendiri. Ini aku berbagai pengalaman, siapa tahu dan semoga aja banyak di luaran sana yang berhasil juga kayak aku. Nah, jadi kesimpulannya yang tadi udah aku jelasin, itu yang pertama utama doa. Jadi dari semua yang aku udah jalani itu doa sama usaha harus berbarengan. Jadi harus imbang doa sama usahanya. Kalau doanya 0, usahanya 100%, sama aja. Jadi harus imbang dua-duanya. Nah, sekian promil yang udah aku jelasin tadi. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga banyak juga yang berhasil. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa lagi sih, atau sharing pengalaman pribadi aku apa lagi sih gitu ya. Terus jangan lupa subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau kita bikin atau upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum.